Assalamualaikum. Penggunaan suku bunga fix. Jadi suku bunga fix ini memiliki 3 buah varian, yaitu bunga flat, bunga efektif, dan yang terakhir adalah bunga anuitas. Untuk lebih jelasnya berkaitan dengan penggunaan suku bunga fix ini, Anda bisa baca artikelnya di blog saya, yaitu di www.mujiyamianto.blogspot.com. Anda bisa mengklik linknya di bawah video ini. Nah, di sini ini merupakan kunci jawaban dari latihan soal nomor 3. Langsung saja, sebidang tanah dijual dengan harga 100 juta rupiah. Karena tidak ada dana, akhirnya pinjam di bank dengan sistem bunga anuitas. Anuitas yang dibayarkan per bulannya sebesar 4 juta rupiah dengan jangka waktu pelunasan selama 2,5 tahun. Yang ditanyakan adalah berapakah besarnya suku bunga per bulan. Nah, yang perlu Anda ketahui pertama adalah anuitas. Anuitas ini adalah angsuran tetap per bulan. Jadi besarnya angsuran per bulan atau per periode itu besarnya sama dari periode pertama sampai dengan periode terakhir. Untuk itu, di sini saya buat dulu poin-poin soalnya, apa saja yang diketahui. Pertama, yaitu pinjaman. Di sini sebesar 100 juta rupiah. Kemudian yang kedua adalah anuitas atau angsuran tetap di sini. Sebesar 4 juta rupiah per bulan. Kemudian adalah periodenya. Di sini sebesar atau selama 2,5 tahun. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah besarnya suku bunga per bulan. Jadi suku bunga atau rate ya di sini per bulan. Nah, untuk mencari berapakah besarnya suku bunga di sini, kita bisa gunakan rumus daripada Excel, yaitu sama dengan rate kurung buka. Nah, di sini sudah ada rumus daripada suku bunga. N per ini merupakan total daripada periodenya. Nah, di sini total periodenya adalah 2,5 tahun. Karena yang ditanyakan adalah per bulan, maka kita jadikan dalam bentuk bulan. Jadi 2,5 tahun, di sel D49, kita kalikan dengan 12 bulan. Titik 2, PMT ini merupakan anuitas atau angsuran tetapnya. Di sini sebesar 4 juta rupiah. Jangan lupa Anda kasih tanda min atau tanda negatif terlebih dahulu agar nanti hasil jawabannya bernilai positif. Kita klik anuitasnya di sel D48. Titik 2, PV ini merupakan present value. Dalam hal ini adalah pinjaman awalnya sebesar 100 juta rupiah. Kita klik di sel D47. Kemudian di sini ada FV, future value, kemudian ada tipe dan JAS. Karena ini tidak berada di dalam kurung, bersifat opsional, jadi kalau tidak diketahui bisa diabaikan. Jadi kurung tutup, tekan enter. Maka bunga per bulannya sebesar 1%. Ini saya jadikan 2 desimal menjadi 1,22%. Saya rubah dulu ke dalam bentuk rupiah supaya nanti lebih mudah.
Nah, seperti ini. Maka suku bunganya per bulan di sini sebesar 1,22%. Nah, tentu saja kalau hanya sekedar mencari suku bunga dengan menggunakan Excel akan sangat mudah. Kita tinggal masukkan rumus-rumusnya saja. Nah, karena itu, untuk mempermudah pemahaman Anda, di sini sudah saya buatkan tabel simulasinya, yaitu tadi kolom periode, pinjaman awal, anuitas, bunga, cicilan pokok, dan saldo pinjaman. Dengan adanya tabel simulasi ini akan mempermudah kita untuk mengetahui berapakah jumlah pinjaman, bunga, maupun cicilan pokoknya tiap bulan. Dengan demikian kita bisa mendapatkan gambaran utuh mengenai perhitungan kreditnya. Nah, nanti di akhir video akan saya buatkan sebuah grafik sehingga kita akan lebih mudah dalam menarik kesimpulan dari tabel ini. Nah, bagaimanakah cara mengisi tabel simulasinya? Langsung saja di sini periode. Karena di sini periodenya per bulan, totalnya 2,5 tahun, maka dikalikan dengan 12 bulan, jadi ada 30 bulan. Jadi kita akan masukkan saja periode pertama, periode ketiga, dan seterusnya sampai dengan periode ke-30. Jadi kita tinggal copy saja ke bawah. Selanjutnya, pinjamannya. Di sini pinjaman awalnya sebesar 100 juta rupiah. Kita klik di sel D47. Kemudian anuitas. Nah, untuk mencari anuitasnya sebesar 4 juta rupiah. Nah, karena di sini anuitasnya adalah sama, angsuran tetapnya sama per periode, maka pada sel 48 ini kita tekan F4 agar alamat selnya absolut. Kemudian kita copy saja ke bawah karena besarnya selalu sama dari periode awal sampai dengan periode akhir. Kemudian bunga. Untuk perhitungan bunganya, ini merupakan perkalian antara pinjaman awal sebesar 100 juta rupiah atau pinjaman periode pertama dikalikan dengan suku bunga. Dikalikan dengan suku bunganya yaitu sebesar 1,22%. Tekan F4 agar alamat selnya absolut. Maka besarnya bunga pada periode pertama yaitu Rp1.219.083. Untuk cicilan pokok, ini merupakan pengurangan antara besarnya anuitas pada periode pertama dikurangi dengan bunga pada periode pertama. Tekan enter, maka cicilan pokoknya sebesar Rp2.780.917. Sedangkan saldo pinjaman ini merupakan pengurangan antara pinjaman periode pertama dikurangi dengan cicilan pokok pada periode pertama. Maka saldonya tinggal Rp97.219.083. Nah, saldo pinjaman pada periode pertama ini dianggap sebagai pinjaman awal pada periode kedua. Jadi ini nilainya sama dengan saldo pinjaman periode pertama. Setelah kita selesai, kita tinggal mengcopy saja ke bawah. Demikian juga dengan yang lainnya, bunga, cicilan pokok, dan pinjaman. Kita tinggal copy saja ke bawah. Nah, kita lihat di sini. Pada periode ke-30, saldo pinjamannya adalah sebesar Rp0. Jadi saldo pinjamannya telah lunas. Ini pada periode ke-30. Nah, untuk mengetahuinya, berapakah besarnya total anuitas
total bunga dan total cicilan pokok, maka bisa kita jumlah. Ini anuitas, bunga, dan cicilan pokoknya. Kemudian pilih auto sum. Kita lihat ke bawah. Nah, di sini cicilan pokoknya sebesar 100 juta rupiah. Jadi match dengan pinjamannya sebesar 100 juta rupiah. Kemudian total bunganya sebesar 20 juta rupiah. Jadi total anuitas sebesar 120 juta rupiah. Nah, dengan demikian kalau kita jabarkan menjadi total angsuran tetap atau total angsuran, kemudian sama dengan total bunga ditambah dengan total cicilan pokok. Jadi total cicilan pokoknya 100 juta ditambah dengan total bunga sebesar 20 juta, maka total angsurannya adalah 120 juta rupiah. Nah, selanjutnya untuk mempermudah pemahaman kita tentang tabel ini, tentu kita akan sulit ya kalau kita menganalisa tabel yang berupa angka-angka seperti ini. Untuk mempermudahnya, saya buatkan saja sebuah grafik sehingga kita bisa lebih mudah dalam menarik kesimpulan. Kita blok judulnya mulai dari anuitas, bunga, dan cicilan pokok ke bawah. Kemudian kita pilih insert. Kita pilih grafik line saja supaya lebih mudah. Ini saya geser dulu. Kemudian saya pilih salah satu grafiknya. Nah, bila kita lihat di sini, bunga, kita lihat bunga, dia semakin lama akan semakin mengecil. Jadi kalau kita lihat pada grafik tabelnya di sini atau grafik, nah di sini terlihat bunga, dia akan semakin lama akan semakin mengecil. Di sini bunga akan semakin lama semakin mengecil. Di sisi lain, cicilan pokok yang berwarna silver di sini, dia semakin lama akan semakin besar jumlahnya. Kita lihat di sini, cicilan pokoknya dia semakin lama semakin besar. Nah, sedangkan anuitas dia konstan, jadi dia berbentuk horizontal dari periode pertama sampai dengan periode terakhir. Di sini anuitasnya sebesar 4 juta, dia konstan. Nah, ini adalah ciri khas daripada bunga anuitas. Jadi anuitas atau angsuran tetapnya dia konstan dari periode pertama sampai periode terakhir. Sedangkan bunganya dia akan semakin lama semakin menurun. Di sisi lain, cicilan pokoknya semakin lama semakin meningkat. Jadi ini merupakan ciri khas daripada bunga anuitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalam.